Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan, saya Ceta Kusuma Majid dengan NIM 120219431 dan juga teman saya. Saya Bima Setia Perkasa dengan NIM 12021194094. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami mengenai integrasi level data dengan studi kasus data dari Telkom University selama COVID-19. Next. Nah, sebelum itu, integrasi level data merupakan memusatkan pada perpindahan data antara aplikasi dengan tujuan membagi data yang sama ke beberapa aplikasi yang berbeda. Next. Nah, mengapa pada kasus ini diperlukan integrasi level data? Karena yang pertama, data yang sama dapat dipakai antara organisasi maupun juga antar instansi, dan juga integrasi level data dapat memudahkan proses analisa dalam pengambilan keputusan. Apalagi kita dapati bahwa data-data yang diberikan oleh aplikasi kali ini memiliki format yang berbeda-beda. Dengan integrasi level data, kita dapat mempermudah dalam pengolahan datanya. Untuk selanjutnya merupakan langkah-langkah integrasi level data di Pentaho yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan penggunaan Pentaho untuk melakukan integrasi data. Nah, yang pertama, pastikan kita telah memiliki sumber datanya terlebih dahulu. Lalu langkah selanjutnya di sini kita membutuhkan data mahasiswa. Nah, untuk memasukkan data mahasiswanya, saya menggunakan tabel input, di mana tabel input ini terkoneksi dengan database yang ada pada MySQL, yaitu di sini saya menggunakan localhost phpMyAdmin yang berisikan mahasiswa, lalu penerima beasiswa, dan TAK mahasiswa. Nah, setelah data mahasiswa terkoneksi dengan tabel inputnya ini, langkah selanjutnya kita melakukan sort data mahasiswa. Nah, di sini sort data mahasiswa saya menggunakan NIM untuk memfilter data yang ada pada tabel tadi atau database tadi. Nah, selanjutnya di sini kita memerlukan status COVID-19, yaitu status COVID-19 berisikan data-data mahasiswa yang terkena COVID-19 ataupun kesehatan mahasiswa, dan juga warna zona dari daerah mahasiswa. Nah, bisa kita lihat di kolom fields. Nah, di status COVID ini terdapat NIM, kondisi, dan zona tinggal. Nah, selanjutnya kita melakukan sort lagi, yaitu berdasarkan NIM. Nah, setelah itu kita melakukan merge join. Nah, di merge join ini kita menggabungkan antara data mahasiswa dan status COVID-19, yaitu menggunakan NIM-nya. Kita memasukkan first step-nya, yaitu sort data mahasiswa. Lalu yang kedua, sort COVID dengan join type-nya inner. Lalu kita get key field. Lalu kita pilih bagian NIM-nya. Lalu kita OK. Nah, setelah di merge antara data COVID-19 dan data mahasiswa, kita lakukan sort lagi. Dari kedua tadi, kita sort menggunakan NIM-nya. Selanjutnya, kita memilih value, di mana value ini kita memilih apa saja yang ingin kita tampilkan di output-nya. Yaitu di sini saya memilih nama, NIM, dan kondisi. Nah, selanjutnya untuk output-nya sendiri, saya menggunakan kelompok kami menggunakan Microsoft Excel, di mana output dari
integrasi data berupa file Microsoft Excel. Langkah-langkah yang pertama tadi kita gunakan untuk menyelesaikan study case yang pertama, yaitu statistik kesehatan mahasiswa selama masa pandemi. Selanjutnya kita akan menyelesaikan permasalahan yang kedua, yaitu permasalahan registrasi di tiap fakultas selama masa pandemi. Nah, di sini kita bisa memasukkan file Microsoft Excel karena data yang didapat merupakan file yang berformat Microsoft Excel. Nah, untuk menambahkan filenya sendiri, kita menggunakan Microsoft Excel Input. Bisa kita search di bagian desain, di bagian input ini, lalu kita masukkan Microsoft Excel Input. Nah, selanjutnya untuk memasukkan file yang ingin kita gunakan untuk sumber datanya, kita memilih file or directory, kita browse, lalu kita bisa mencari lokasi dari file yang telah kita miliki, yaitu di sini terdapat ada studi kasus data tunggakan BPP Mahasiswa, lalu kita open. Nah, jika sudah, nanti kita add dan akan masuk ke kolom yang ada di bawah seperti ini. Nah, bisa kita lihat di preview row. Nah, di sini sudah terdapat NIM dan alasan tunggakan registrasi. Nah, setelah kita memasukkan data dari tunggakan BPP, kita akan melakukan sorting tunggakan BPP, yaitu menggunakan NIM. Yaitu untuk mensortirnya, kita bisa get field, lalu kita pilih bagian NIM-nya. Nah, selanjutnya dari sini saya menggunakan data mahasiswa yang sama seperti studi kasus pertama. Jadi untuk sorting status COVID dan registrasi mahasiswa, itu saya jadikan satu ke merge join ini. Nah, di sini saya merge, yaitu menggunakan NIM juga. Langkahnya seperti merge join yang pertama tadi, yaitu kita pilih first step-nya, lalu second step-nya, dan kita git key fields di setiap step-nya. Lalu jika sudah, kita oke. Selanjutnya kita sort NIM lagi antara dua file tadi, antara sumber data tadi. Tadi setelah di merge join, kita sort lagi berdasarkan NIM-nya. Lalu kita select value lagi untuk menampilkan apa saja yang kita ingin tampilkan di output-nya. Nah, di sini kita menampilkan yaitu nama, NIM, lalu tempat tinggal atau asal, lalu kondisi mahasiswa, dan zona tinggal. Dan untuk yang terakhir, alasan tunggakannya. Nah, setelah kita select value tadi, kita memberikan output berupa Microsoft Excel lagi. Bisa, untuk caranya bisa kita cari di bagian output, di desain, lalu kita pilih Microsoft Excel Output. Nah, selanjutnya untuk untuk output dari filenya tersebut, kita bisa browse di sini, di bagian file name, lalu kita memberikan nama dan memilih tempat penyimpanan yang ingin kita simpan untuk filenya. Nah, jika sudah, langsung saja kita oke. Lalu di sini untuk melihat hasil output-nya, kita bisa memasuki directory di mana tempat kita menyimpan file output tersebut. Nah, di sini kita dari saya sendiri, saya lokasikan di file perkuliahan saya. Nah, di sini yaitu dengan
format nama registrasi mahasiswa. Nah, untuk study case tersebut telah selesai, yaitu study case permasalahan registrasi di tiap fakultas selama masa pandemi dengan output file berupa Microsoft Excel. Nah, untuk study case yang ketiga, kita yaitu statistik TA mahasiswa yang terlambat selama masa pandemi. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, untuk filenya sendiri, saya membuat input baru berupa tabel input. Lalu untuk datanya saya koneksikan ke database kemahasiswaan yang telah dibuat tadi, yaitu dengan untuk mendapatkan datanya kita bisa get SQL select statement. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan data dari database, kita lakukan sort data mahasiswa berupa NIM lagi. Lalu bisa kita oke saja. Nah, setelah itu kita memasukkan sumber data selanjutnya, yaitu mahasiswa yang telat untuk lulus, yaitu di sini saya menggunakan Microsoft Excel input, di mana file dari sumber data yang kita miliki berupa Microsoft Excel. Untuk memasukkan file Microsoft Excel-nya, kita klik di bagian sini di spreadsheet type atau dalam kurung engine, di mana kita pilih yang Excel 2007, XLSX, Apache, POI. Nah, selanjutnya kita memasukkan file yang kita gunakan sebagai sumber data di file org directory, lalu browse. Kita cari lokasi file sumber data yang kita miliki tadi di tempat penyimpanan kita masing-masing. Lalu kita add dan akan muncul tampilan seperti ini. Untuk melihat apa saja yang ada dalam file Microsoft Excel, kita bisa preview browse. Nah, di file tersebut terdapat NIM, semester, dan SKS lulus, di mana terdapat data mahasiswa berdasarkan NIM-nya, lalu semester berapa, dan SKS lulusnya berapa. Nah, selanjutnya kita sort berdasarkan NIM lagi. Untuk stepnya sama. Setelah kita koneksikan dengan sumber data tadi, kita get field, lalu memilih bagian NIM. Nah, setelah kita mendapatkan dua sumber data, yaitu data mahasiswa dan mahasiswa yang telah lulus, kita merge join, di mana di sini kita menggunakan NIM untuk melakukan join antara dua sumber data tadi. Untuk langkahnya kita masukkan first step dan second step, lalu get key field di setiap stepnya. Nah, setelah kita merge join, kita akan lakukan sort lagi berdasarkan NIM. Untuk langkahnya sama, lalu kita get field dan memilih bagian NIM-nya. Nah, selanjutnya setelah kita sort lagi, kita akan memilih value atau apa saja yang akan ditampilkan di file output yang akan kita buat. Yaitu di sini saya ingin menampilkan nama, NIM, semester, dan SKS lulusnya. Lalu kita oke aja. Nah, setelah itu kita memasukkan Microsoft Excel output dan membuat nama pada filenya. Nah, di
study case yang ketiga setelah selesai, yaitu outputnya berupa data mahasiswa telah lulus, atau bisa kita lihat di penyimpanan. Di sini bisa kita lihat data mahasiswa yang telah lulus berdasarkan data integrasi yang telah kita buat. Nah, di sini bisa kita lihat ada nama, NIM, semester, dan SKS lulusnya. Nah, untuk yang terakhir yaitu study case statistik keaktifan mahasiswa per tingkat. Nah, di sini kita menggunakan 4 sumber data, yaitu data mahasiswa yang mengikuti lomba, dan TAK per mahasiswa, dan yang terakhir mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Nah, untuk langkah yang pertama, untuk menggunakan data mahasiswa, kita bisa mengkoneksikan koneksinya dengan kemahasiswaan, lalu kita get SQL select statement, di mana kita akan otomatis terkoneksi dengan database kemahasiswaan. Nah, di sini bisa kita lihat di data mahasiswa terdapat nama, NIM, asal, dan tanggal lahir. Nah, selanjutnya kita sort data mahasiswa dengan NIM-nya. Selanjutnya pada data lomba, di sini menggunakan input Microsoft Excel input karena sumber data yang ada berupa file Microsoft Excel. Untuk caranya masih sama, kita memilih spreadsheet type-nya berupa Excel 2007, XLSX, Apache POI, dan kita memilih sumber datanya atau filenya di bagian file or directory. Lalu kita add, dan akan tampilan seperti ini. Untuk melihat isi dari file tersebut, kita bisa klik Preview Rows. Nah, bisa kita lihat di sini ada NIM dan nama lomba yang mahasiswa ikuti. Nah, setelah kita masukkan file Excel sebagai sumber datanya, kita sort menggunakan NIM dan nama lomba. Karena di sini saya ingin menampilkan nama lomba juga. Lalu selanjutnya TAK mahasiswa. Di sini sumber datanya berasal dari database. Jadi kita koneksikan dengan koneksi yaitu kemahasiswaan, lalu get SQL statement, di mana di tabel tersebut terdapat NIM dan nilai TAK mahasiswa. Selanjutnya kita sort berdasarkan NIM-nya. Lalu langkah selanjutnya, sumber data selanjutnya yaitu beasiswa mahasiswa. Di sini sama seperti sebelumnya, kita koneksikan ke kemahasiswaan, lalu get SQL select statement. Di sini terdapat NIM dan beasiswa. Bisa kita review juga. Nah, di sini NIM berapa aja yang mendapat beasiswa. Nah, setelah kita sort semua menggunakan NIM dan nama lomba yang ada di data lomba, kita di merge join menggunakan multi-way merge join. Untuk caranya kita bisa, karena di sini terdapat 4 sumber data, maka menggunakan multi-way, yaitu ada input step pertama menggunakan sort data mahasiswa 3, input step 2 yaitu sort lomba, input step 3 sort TAK, dan input step 4 sort beasiswa. Untuk join tab-nya full outer. Di sini untuk join case-nya semua menggunakan NIM. Setelah kita merge, lalu kita sort lagi berdasarkan NIM, dan kita select value dari sumber data tadi. Jadi kita akan menampilkan apa aja yang ingin ditampilkan di output-nya, yaitu di sini saya ingin menampilkan nama, NIM, nama lomba, nilai TAK, dan jenis beasiswa. Lalu untuk output-nya sendiri, saya menggunakan Microsoft Excel. Untuk caranya sama, yaitu menggunakan Microsoft Excel output, lalu kita
memilih tempat penyimpanan dan memberikan nama pada output dari file tadi. Nah, di study case terakhir juga sudah terselesaikan, yaitu statistik keaktifan mahasiswa per tingkat. Nah, sebelumnya untuk melakukan integrasi data semuanya ini, karena tadi terdapat beberapa sumber data yang menggunakan MySQL, kita bisa menambahkannya. Nah, kita masuk ke transformation. Lalu kita ke view dan kita membuat transformation baru. Dengan chat, aku lupa caranya bikin transformation. Koneksi itu ya? Yang bikin koneksi ini gimana? Kok aku lupa ya? Bentar. Ini 10 menit lagi. Aku juga lupa. Di new transformation dulu nggak sih? Terus localhost-nya udah nyala kan? Udah. Enggak. Kemarin tuh langsung. SQL itu? Enggak, kemarin langsung di sini kok aku bikinnya. Terus apa? Kalau new gini. Database connection mungkin? Bukan. Enggak, mereka di sininya. Transformation. Database connection. Emang iya? Nggak tahu, itu soalnya ada. Oh iya, database connection. Benar-benar. Tak lanjut ya. Jadi, oke, sebelum kita melakukan integrasi data, karena beberapa sumber data menggunakan MySQL seperti yang saya gunakan tadi, yaitu di sini ada data mahasiswa, data lomba, data TAK, dan data beasiswa yang menggunakan database. Pastikan dulu kita telah membuat database-nya, lalu kita masuk ke view, lalu database connection. Nah, untuk membuat connection-nya, ya kita bisa klik 2 kali pada database connection, lalu kita pilih format file dari connection-nya, yaitu di sini bisa kita pilih MySQL, lalu host name-nya localhost, lalu database name-nya sesuai database yang telah dibuat. Untuk port number-nya sendiri sesuai dengan exam yang telah diaktifkan. Nah, di sini saya menggunakan 3306. Lalu untuk username-nya sendiri, root. Lalu kita oke aja. Nah, setelah itu kita bisa melakukan integrasi data yang menggunakan file MySQL atau database. Sekian penjelasan dari saya mengenai implementasi Pentaho pada data integrasi. Oke, berikut merupakan hasil dashboard dari hasil
integrasi data yang telah dilakukan. Untuk dashboard pertama yaitu merupakan diagram chart dari mahasiswa yang telah lulus, di mana menampilkan SKS yang diambil mahasiswa yang berada di sumbu X, sedangkan di sumbu Y-nya menampilkan kuantitas dari, sebentar aku lupa, maaf. Sebentar, ini apa ya yang tak ambil? Semester SKS lulus, berarti ini semester, terus jumlah SKS lulusnya. Oke. Oke, diagram yang pertama merupakan diagram yang menunjukkan mahasiswa telat lulus. Di sini dapat diketahui bahwa mahasiswa yang telat lulus itu ketika dia lulus di atas semester 10 dengan jumlah SKS yang telah dilakukan itu berbeda-beda. Di sini dapat dilihat jika yang paling tinggi merupakan semester 13 berjumlah 2 orang dengan jumlah SKS yang dilakukan itu sudah sebanyak 136 SKS. Selanjutnya, wait, aku tadi perasaan mau Nah, untuk diagram yang pertama ini, maka bagian kemahasiswaan dapat mempertimbangkan berbagai solusi yang memungkinkan untuk mengantisipasi mahasiswa yang telah lulus di masa COVID. Selanjutnya adalah keaktifan mahasiswa mengikuti perlombaan, di mana ada beberapa perlombaan dengan persentase yang paling besar merupakan perlombaan yang tidak terdaftar sebanyak 21,4%, sedangkan untuk yang terdaftar itu paling banyak adalah business plan UI. Nah, untuk total data yang digunakan sendiri ada 112 data. Keaktifan mahasiswa ini diambil dari beberapa tahun, sehingga kemahasiswaan dapat melakukan analisis lebih lanjut mengenai keaktifan mahasiswa selama 3 atau 2 tahun pandemi berlangsung. Sehingga jika terjadi penurunan, maka dapat melakukan keputusan yang baik untuk mengantisipasi penurunan keaktifan mahasiswa. Selanjutnya merupakan masalah tunggakan registrasi. Ada beberapa alasan, di mana alasan terbanyak itu karena mahasiswa mengalami COVID-19. Nah, untuk kondisi kesehatan mahasiswa sendiri, ada sehat 55 dan juga sakit 45. Nah, untuk yang sehat sendiri mengalami alasan tunggakan COVID-19 berjumlah 6 orang. Sedangkan untuk tinggal di zona yang zona tinggal mahasiswa yang menunggak sendiri ada 4, yaitu zona hijau, zona merah, orange, dan juga hitam. Untuk mahasiswa yang sehat terdapat 19 orang, itu bertempat tinggal mayoritas di zona hijau. Lalu kemudian untuk yang sakit sendiri mengalami tunggakan paling banyak karena COVID dan juga PHK dari pihak orang tua maupun yang menanggung biaya kuliah. Nah, untuk masalah zona tinggalnya sendiri, mayoritas yang sakit itu berada di zona hitam. Nah, dengan berbagai alasan tunggakan dan juga kondisi kesehatan mahasiswa dan juga zona tinggal mahasiswa yang beragam, itu dapat digunakan oleh pihak kemahasiswaan untuk menyelesaikan permasalahannya, mungkin seperti mengurangi biaya BPP, seperti memberikan diskon maupun beasiswa, atau dengan keringanan berupa cicilan BPP.
Sekian dashboard tugas EAI dan juga sekian presentasi tugas yang telah kami lakukan. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.